Selamat pagi dan selamat datang di ibadah Komisi Remaja GKI Gading Indah tanggal 18 Juli 2021. Semoga teman-teman dan keluarga sekalian selalu dalam keadaan yang sehat. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah, walaupun dari rumah kami masing-masing. Tuhan, tolong sertailah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar apa yang ingin Kau sampaikan dapat kami mengerti, resapi, dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, sekarang waktunya kita mengakui segala dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat yang kurang berkenan di hati Tuhan. Teman-teman dipersilakan berdoa secara pribadi, nanti akan saya tutup dengan doa. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang telah melakukan banyak sekali perbuatan yang kurang berkenan di hati-Mu. Bantu kami supaya dapat berubah menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya, dan agar kami dapat lebih memuliakan nama-Mu melalui tindakan dan perkataan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari teman-teman remaja, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, kini anugerahkan kami hikmat dari-Mu agar kami boleh mengerti, memahami, dan bahkan belajar menjadi pelaku-pelaku firman. Biarlah Roh Kudus sendiri yang memandu kami dengan hikmat yang dari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan
dari surat Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai 7 yang bersaksi demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarnya dan meliharanya dalam hidupnya. Haleluya. Teman-teman remaja pernah dengar nggak kata ini? Otaku, ya, bahasa Jepang. Ini satu kata yang dipakai untuk menggambarkan seseorang yang begitu gemarnya, begitu senangnya dengan hal-hal berbau Jepang dan kebudayaan populer Jepang, khususnya anime atau manga. Jadi kalau ada orang yang mungkin sekarang lebih banyak yang gemar dengan hal-hal berbau Korea, ya. Zaman dulu lebih dahulu sebetulnya orang suka dengan hal-hal berbau Jepang, ya, dengan film-film anime atau manga Jepang. Nah, kata yang sekarang katanya lebih populer dipakai, ya, itu adalah wibu, ya, atau dari kata weibo. Ini katanya otaku tapi lebih ekstrim kegemarannya. Nah, saya dulu 30-an tahun lalu juga senang ya hal-hal berbau anime, manga, ya. Misalnya dulu waktu kecil, nah salah satu film favorit saya anime Jepang itu adalah Voltus 5, ya. 5 kendaraan yang menyatu jadi robot gede. Dan Jepang ini kalau nggak salah yang mempopulerkan film dengan jagoan jumlahnya 5, ya. Misalnya ini Google 5, ya. Ini predecessor, pendahulunya Power Ranger yang mungkin sekarang lebih populer, ya. Atau juga Saint Seiya. Nah, ini favorit saya dulu waktu mulai usia SMP mungkin, ya. SD beranjak SMP. Dan Samurai X, ya, Rurouni Kenshin yang sekarang ada film live actionnya yang katanya adalah film adaptasi dari manga atau anime terbaik yang pernah dibuat orang. Nah, dan tidak ada yang salah sebetulnya menjadi seorang otaku, ya, atau wibu, ya. Tapi ada baru-baru ini ada sebuah gejala sosial yang terjadi di Jepang tentang orang-orang yang secara ekstrim menjadi penggemar anime, manga, tapi kemudian yang terjadi adalah mereka menarik diri dari masyarakat dan muncullah istilah ini, ya, hikikomori, yang arti harafiahnya berarti menarik ke dalam, pulling inward, being confined, mengurung diri, ya. Ini orang-orang yang disebut sebagai mereka yang menarik diri secara ekstrim dari masyarakat, dari society, ya, dari pergaulan sosial, dan secara ekstrim juga dia mengurung diri, ya, di kamarnya, nggak kemana-mana, nggak keluar-keluar. Dan di Jepang kebanyakan kemudian mereka yang mereka lakukan di kamar, ya itu baca manga, nonton anime, main game, dan begitu aja yang mereka lakukan, ya. Dan ini gejala yang terjadi, ada yang tidak pandang bulu, laki, perempuan dari usia 20-an, 30-an, 40-an. Dan ada banyak penjelasan, ya, latar belakang. Ada yang mengatakan mereka ini orang-orang yang kebanyakan tidak berhasil dalam pekerjaan, lalu dalam perkuliahan. Anda tahu ceritanya di Jepang persaingan di bidang pekerjaan, di bidang studi itu sangat berat. Dan mereka menarik diri dari masyarakat. Kebanyakan tinggal di rumah orang tuanya, tinggal di kamar, orang tuanya yang harus menyediakan segalanya, ya, makanan dan kebutuhan lainnya. Nah, gejala ini mungkin Anda pikir, apa salahnya sih, ya, tidak keluar kamar,
Kan itu justru mungkin buat beberapa dari kita barangkali itu gaya hidup idaman, mager di kamar aja, ya cuman baca manga, main game, nonton anime, wah enak banget. Tapi di Jepang ini sudah dipandang sebagai sebuah masalah sosial dan bahkan pemerintah Jepang mulai turun tangan membantu para hikikomori ini ya dan keluarganya tentunya. Kenapa demikian saudara-saudara? Karena apa yang dilakukan para hikikomori ini sebetulnya saya tidak mau menghakimi, tetapi buat saya ini adalah suatu kenyataan yang tidak bisa dihindari bahwa perilaku ini bertentangan sekali dengan kodrat ya atau hakikat kita sebagai manusia, yaitu bahwa yang namanya manusia itu baru menjadi sungguh-sungguh manusia ketika dia ada bersama dengan orang lain. Ya, keberadaan kita sebagai manusia ditentukan oleh keberadaan kita di tengah-tengah orang lain. Nah, karena itu misalnya orang Afrika punya filosofi yang bernama Ubuntu. Ya, ini kemudian diambil menjadi nama program Linux ya, operating system selain Windows dan Microsoft yang populer. Ubuntu itu prinsipnya mengatakan I am because we are. Aku ini ada, karena kami ada. Ya kalau orang barat kan punya semboyan yang sangat egoistis ya, cogito ergo sum ya kata René Descartes ya, aku berpikir maka aku ada. Tapi orang Afrika punya semboyan yang filosofi yang menurut saya lebih benar ya, lebih realistis. I am because we are. Ya aku ada karena kita ada, kami ada. Karena memang manusia adalah sejatinya manusia itu adalah social being. Kita ini tidak bisa hidup tanpa keberadaan kehadiran orang lain. Beda ya, kalau binatang ya anak jerapah begitu lahir beberapa jam sudah bisa lari sendiri. Biarpun masih fragile ya, masih lemah, tapi dia bisa lari ke sana kemari cari makan sendiri. Kalau diperlukan bisa lari dari pemangsa. Anak manusia tidak mungkin ya. Kita perlu bertahun-tahun untuk bisa mandiri. Ya saudara, kalian aja udah umur berapa belas, 13, 14, 15 ya masih hidup di rumah orang tua. Masih makan dari orang tua. Ya, saya juga begitu dulu ya. Saya sampai usia mungkin 21, 22 masih tinggal bersama orang tua. Mereka yang memberi saya makan. Sekarang pun saya masih bergantung pada banyak orang lain. Bahkan hikikomori tadi ya yang menarik diri dari pergaulan sosial, mereka juga nggak bisa hidup tanpa orang lain, tanpa orang tuanya yang menyediakan makan misalnya, atau tanpa delivery ya kalau di sini itu Gojek, GoFood, apapun namanya yang mengantarkan makanan, itu kan orang lain. Karena memang sebagai manusia kita tidak mungkin hidup tanpa kehadiran yang lain. Nah kalau kata sastrawan, salah satu sastrawan besar Indonesia, Gunawan Muhammad, itu dia menciptakan sebuah istilah yang lain itu, the others itu sebagai lian ya, dari bahasa Jawa atau Sanskerta. Dan tidak mungkin kita hidup tanpa the others, lian itu. Apalagi sebagai murid Kristus, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kamu adalah garam dan terang dunia. Kalau garam itu tidak ada di dunia, kalau terang itu tidak hadir di dunia, berarti di tengah-tengah the others, lian itu, garam dan terang itu tidak ada gunanya. Jadi kita harus hidup, tidak ada pilihan lain. Apalagi kalau kita mengaku diri sebagai murid Kristus, kita harus hidup bersama yang lain itu, the others, lian itu. Lalu bagaimana caranya kita hidup bersama dengan yang lain itu? Nah hari ini kita belajar dari jemaat Filipi yang diberi nasihat pastoral oleh Rasul Paulus ya. Filipi ini kota yang menarik. Orang suka bilang Filipi ini adalah Roma kecil ya. Karena dia itu dulu dibangun pertama-tama untuk tempat tinggal para pensiunan prajurit Romawi. Lama-lama orang dari berbagai daerah datang sehingga Filipi itu sangat kosmopolitan tetapi juga punya warna budaya Romawi yang sangat kuat sehingga sedikit banyak kultur, kebiasaan itu juga masuk ke kehidupan orang-orang Kristen.
Apa yang ditengarai atau yang ditangkap Rasul Paulus? Kultur budaya hidup yang berbahaya dari Filipi, jemaat Filipi. Yang pertama adalah bahwa mereka hidup sesuka hati, tidak peduli dengan orang lain. Pokoknya gue mau ini ya gue lakuin, gue suka itu ya gue ambil, gue cari. Ya tidak pedulilah dengan orang lain, bodoh amat. Yang penting yang saya mau, yang gue mau. Yang kedua, mereka sangat terpengaruh oleh kultur Romawi yang disebut dengan nama cursus honorum, yaitu orang ingin selalu dihargai, dihormati, sehingga orang suka menonjolkan diri, menonjolkan statusnya, menonjolkan kelebihannya, kehebatannya, kehormatannya. Gila hormat dengan kata lainnya. Dan dua masalah ini yang Rasul Paulus anggap ini bisa menjadi ancaman bagi jemaat Filipi. Karena dua hal ini tidak sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus sendiri sudah teladankan. Karena itu ia katakan kepada jemaat Filipi di ayat kelima dari bacaan kita. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Lihat Tuhan Yesus, ingat Tuhan Yesus, apa yang dia pikirkan, dia rasakan, dan dia lakukan. Ikutilah itu. Nah, apa yang bisa jemaat Filipi dan kita semua juga teladani dari Tuhan Yesus Kristus? Yang pertama, di ayat 6, Rasul Paulus katakan, Kristus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yang walaupun ada di tempat tinggi di surga ya, Kristus itu begitu mulianya, tapi dia tidak merasa kemuliaan itu sebagai sesuatu yang mesti dikekepin, dipegangin erat-erat. Dan semua orang harus tunduk hormat kepadanya. Rasul Paulus mengatakan, dan kepada kita juga, jangan cursus honorum. Selalu ingin dihargai, dianggap, dihormati. Apalagi jadi gila hormat. Tapi hargai dan hormatilah setiap orang, siapapun dia, bagaimanapun keadaannya. Kaya, miskin, tua, muda, presiden, pendeta, tukang sapu, siapapun dia. Hormatilah dia sebagai sesama manusia. Karena setiap manusia itu mulia di hadapan Allah. Itu prinsip yang amat sangat basic, mendasar dalam iman kita. Kalau kita sebagai orang Kristen, sebagai gereja, sudah mengkotak-kotakan orang, membuat kasta-kasta, kita sudah melenceng dari pokok keyakinan iman kita. Dan di zaman modern ini ya masih terjadi sebetulnya kursus honorum ini. Kalau Anda nonton film, saya baru saja mengikuti satu serial tentang para diktator ya, tiran di dunia ini. Itu salah satu cirinya adalah mereka itu punya kecenderungan megalomaniak ya, menganggap dirinya hebat, besar. Dan salah satu contohnya adalah melengkapi dirinya dengan gelar-gelar yang bejibun. Contohnya ini, orang ini namanya Idi Amin. Dia seorang diktator di negara Afrika yang namanya Uganda ya, tahun 70-an. Terkenal kejam, sadis ya. Dan dia punya gelar yang coba kita baca ya, panjang banget ya. Yang mulia presiden seumur hidup, Marsekal Medan, Field Marshal ya, Al-Haji, Dr. Idi Amin Dada, VC, DSO, MC, CBE, apapun itu saya nggak tahu kepanjangannya. Tuhan dari semua binatang buas di bumi dan ikan di laut, penguasa dari Imperium Britania di Afrika secara umum dan Uganda secara khusus. Ibu set panjang banget ya. Tapi ada yang lebih panjang lagi teman-teman ya. Tentunya orang ini adalah Nicholas ya, Nicholas II. Dia seorang tsar ya, atau kaisar di Rusia. Ini tsar terakhir Rusia yang nanti kemudian ditumbangkan oleh revolusi Bolshevik pada bulan September tahun 1917 ya. Nah, gelarnya itu, coba kalian baca sendiri ya. Ampunilah panjang banget dah. Ya. Saya juga malas bacanya.
Nah itu kecenderungan manusia ya, ingin dihormati, dihargai ya dengan gelar yang panjang-panjang ya. Kalau orang punya gelar akademik dipajang semua ya, insinyur, doktor Andes, MM, MA, MTH, STH, PhD, doktor dan bla 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 ya, berderet panjang karena orang ingin diakui sebagai seorang yang hebat ya. Atau mungkin di zaman sekarang misalnya, nah ini bentuk kursus honorum juga kalau menurut saya. Ya, orang yang sebetulnya nggak punya kepentingan ya, bukan mobil tentara, bukan mobil polisi, bukan mobil emergency seperti ambulan, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, tapi pasang lampu ini ya. Lalu di jalan, Anda mungkin kalian pernah ngalamin kali ya, di belakang kedip-kedip minta dikasih jalan. Ya, ini orang kurang ajar, sorry aja, saya harus ngomong demikian. Atau yang seperti ini ya, yang dengan arogannya memperlihatkan kalau dia itu punya senjata api. Ditangkap akhirnya ya. Ini semua orang mau mengatakan lu nggak tahu siapa gue. Ya. Orang ingin dihormati, dihargai. Kursus honorum. Dan kadang-kadang saya harus katakan menyedihkan kejadian juga di gereja. Semoga tidak pernah terjadi dalam persekutuan kita. Dan Yesus katakan jangan kursus honorum. Jangan ingin dihargai, dihormati seperti itu. Tapi hargailah setiap orang, siapapun dia. Bahkan Tuhan Yesus melanjutkan, Rasul Paulus melanjutkan, Tuhan Yesus memberi teladan supaya kita, ayat 7, mengosongkan dirinya sendiri, Tuhan Yesus, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, kata hamba yang dipakai di sini dari bahasa Yunani doulos, artinya budak. Nah, ini luar biasa teman-teman. Budak itu manusia kalau zaman dulu itu di level terendah, bahkan dianggap ya sama dengan properti ya, dengan bangku, meja, dengan sapi, kambing. Paulus mengatakan Tuhan Yesus itu yang walaupun dalam rupa Allah dia mengosongkan diri, kenosis, membuang egonya dan pementingan diri sendiri, dan dia mengambil rupa seorang hamba, doulos, budak yang paling rendah. Itu namanya kursus podorum. Merendahkan diri dan hati. Supaya apa? Untuk melayani sesama. Ya. Mungkin kita masih ingat peristiwa ini ketika Tuhan Yesus mencuci kaki murid-muridnya di dalam perjamuan Paskah yang mereka lakukan di malam sebelum Tuhan Yesus ditangkap, diadili dan disalibkan. Kenapa Yesus perlu mencuci kaki murid-muridnya? Karena pada waktu itu sesuai kebiasaan orang Yahudi, sebelum makan harus ada orang yang mencuci kaki setiap orang yang mau ikut perjamuan makan. Dan biasanya yang melakukan itu adalah para budak, para doulos. Jadi waktu Yesus dan murid-muridnya mau makan, saya bayangkan mereka mah nggak punya budak lah ya. Itu mereka saling menunggu tuh para murid, siapa duluan nih yang cuci kaki nih, gue mah kagak mau lah ya. Itu pekerjaan rendah. Nah, biar si Petrus aja. Petrus pikir, biar si Yohanes. Yohanes pikir, itu kerjaannya si Yudas lah. Akhirnya tidak ada yang bergerak. Maka Tuhan Yesus bangkit, dia membuka jubahnya, tinggal mengenakan pakaian dalam, jawat, seperti para budak, dia mencuci kaki muridnya satu persatu. Tuhan Yesus sendiri yang memberi teladan, merendahkan diri dan hati setelah dia mengosongkan diri untuk melayankan keselamatan buat kita. Jadi, saudara yang kasih Tuhan, teman-teman remaja, ini panggilan kita. Supaya kita hadir bersama dengan orang-orang lain, dengan lian di others itu. Kita tidak gila hormat, ingin dihormati, dihargai berlebihan, tetapi kita mengosongkan diri. Bukan berarti kita jadi tidak punya apa-apa lagi, tetapi kita ya pelan-pelan kita menghilangkan ego dan pementingan diri, bahkan merendahkan diri hati supaya bisa melayani sesama. Nah, saya mau tutup dengan cerita tentang soal sepak bola dikit lah ya, masih hangat nih. Kita tentu tahu lah baru-baru ini Piala Eropa Euro 2021 sebetulnya tertunda setahun selesai ya. Sudah tahu kita semua juaranya Italia. Dan siapa yang dikalahkan kita juga tahu ya, Inggris ya lewat adu penalti. Nah, dalam adu penalti itu ada 3 penendang penalti Inggris yang gagal ya. Anda tentu tahu Bukayo Saka penendang terakhir, lalu ada Jadon Sancho, lalu Marcus Rashford, 3 pemain muda.
gagal melakukan tendangan penalti. Dan kita nggak bahas semuanya. Tapi ada satu pemain yang ingin saya sorot, ya, namanya Marcus Rashford. Ini yang pemain ini, ya, pemain Manchester United. Dan setelah Rashford ini menendang, gagal melakukan tendangan penalti, Inggris kalah. Ada beberapa hal yang terjadi. Satu hal yang terjadi adalah beberapa orang di Inggris yang mungkin kesal, yang marah, yang tahu lah ya, mungkin mereka taruhan kalah atau apa. Mereka melakukan perusakan, ya, deface, ya, mural, lukisan yang dibuat orang sebagai penghargaan untuk Marcus Rashford beberapa waktu sebelumnya. Itu dicoret-coret. Kalau Anda lihat di gambar ini, coretan-coretan itu sudah ditutupi supaya tidak dilihat orang. Dan ini tentu menyedihkan, ya. Tapi apa yang terjadi? Beberapa tak lama kemudian, mulai dari seorang perempuan yang kemudian menempelkan tanda hati, ya, di tutup di plastik, yang lembaran yang menutupi coretan hinaan buat Marcus Rashford itu. Kenapa dia lakukan itu, saudara? Nah, rupanya Marcus Rashford ini seorang pemain yang sepak bola yang menarik, ya. Dia bukan cuma terkenal sebagai pemain muda yang hebat, yang bagus, tetapi juga sebagai pribadi yang sangat murah hati. Nah, dia besar dari keluarga yang susah waktu masih kecil, waktu dia masih muda, ya. Sehingga ketika dia mulai terkenal, mulai punya uang, punya pengaruh, dia ingin berbagi buat orang lain. Apa yang dia lakukan? Dia sering melakukan, dia berbagi makanan. Khususnya, dan bukan cuma berbagi makanan buat orang-orang tidak mampu, dia mendesak pemerintah Inggris untuk membuat program. Khususnya program itu adalah membantu anak-anak sekolah yang kekurangan gizi. Dengan cara apa? Menyediakan sarapan pagi yang sehat buat mereka setiap hari di sekolah. Dan program itu semula ditolak oleh pemerintah Inggris, ya. Di berita ini, ya, pemerintah Inggris menolak usulan Marcus Rashford ini, petisi yang dia buat. Apa yang dia lakukan? Dia tetap melakukan itu. Di gambar ini dia bersama dengan ibunya membagikan makanan buat anak-anak sekolah yang kelaparan, yang karena orang tuanya susah secara ekonomi tidak bisa makan dengan pantas dan sehat. Marcus Rashford dan ibunya tetap melakukan itu dan tetap menyuarakan itu lewat media sosialnya. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya pemerintah Inggris menerima usulan itu dan menjadikannya program nasional. Karena itu Marcus Rashford begitu dicintai, bukan cuma karena dia pemain bola yang hebat, tetapi karena dengan kerendahan hatinya, dengan kesediaannya untuk berkorban, turun tangan sendiri, mendorong orang lain, mempengaruhi pemerintah. Banyak anak yang berasal dari keluarga kurang mampu tidak kelaparan seperti dia dulu waktu kecil. Sehingga apa yang terjadi? Banyak orang memberikan dukungan kepada Marcus Rashford. Biarpun dia sudah dihina secara rasis juga karena kegagalannya, tetapi orang banyak membelanya. Orang banyak menyatakan tanda cinta dan dukungan buat Marcus Rashford. Saya bukan penggemar Inggris, bukan pendukung Inggris, maaf. Tapi buat saya ini satu cerita yang sangat indah dari Piala Eropa kemarin. Mari teman-teman remaja yang dikasih Tuhan, kita belajar bahwa Tuhan hadirkan kita di tengah orang lain agar kita mau belajar mengosongkan diri seperti Tuhan Yesus. Pelan-pelan kita menyingkirkan ego dan kepentingan diri sendiri. Bahkan kita belajar merendahkan diri dan hati supaya kita bisa melayankan kasih dan keselamatan yang Tuhan sendiri sudah berikan kepada kita. Tuhan memberkati selalu. Juru selamatku.
teman-teman, mari kita bersyafaat. Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami yang masih menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolong bantu baik pemerintah, stakeholder, dan pelaksana kebijakan publik agar dapat melakukan dan mengambil keputusan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Sehingga pada akhirnya pandemi ini dapat berlalu dan kami dapat beraktivitas seperti sedia kala. Juga kami mau berdoa untuk gerejamu dimanapun engkau tempatkan. Semoga melalui gereja-gereja itu, walaupun kami belum dapat bertemu secara langsung, tapi dapat terus memancarkan sinar kasih-Mu saja. Juga untuk program-program Komisi Remaja GKI Gading Indah, semoga program-program dapat terlaksana dengan lancar, dengan baik, dan target yang dituju juga merasakan dampaknya. Juga terakhir untuk pergumulan teman-teman kami yang mungkin banyak masalah, baik secara mental atau mungkin karena kehilangan orang yang disayang karena pandemi ini, dan berbagai macam pergumulan yang Kau berikan pada kami ini. Tapi kami percaya bahwa pergumulan yang Kau kasih itu tidak akan lebih dari kekuatan yang kami mampu. Jadi inilah syafaat kami yang jauh dari kata sempurna, dan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersih antara yang jalan sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar. Sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Teman-teman remaja dikasih Tuhan, mari kita jalani kehidupan kita dengan satu keyakinan bahwa Tuhan menghadirkan kita di tengah sesama kita, di tengah orang-orang lain, di others lian, untuk menjadi saluran berkat dan kasih-Nya. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertaimu kini sampai selama-lamanya. Amin.